nama saya Jihan Maisun dari kelas 11 TKJ 1. Saya akan membawakan materi tentang OSI layer dan TCP/IP. Tujuan pembelajaran OSI layer dan TCP/IP. Yang pertama, memahami konsep dasar komunikasi jaringan. Yang kedua, menjelaskan fungsi setiap lapisan atau layer pada model OSI dan TCP/IP. Yang ketiga, membedakan struktur dan cara kerja model OSI dan TCP/IP. Yang keempat, mengidentifikasi perangkat jaringan yang bekerja pada masing-masing layer. Dan yang kelima, menerapkan konsep OSI dan TCP/IP dalam konfigurasi atau pemecahan masalah jaringan komputer. Jadi, di sini saya akan menyampaikan materi tentang OSI layer dan TCP/IP. Yang pertama, kita masuk ke OSI layer. Apa sih OSI layer itu? OSI layer adalah singkatan dari Open System Interconnection Layer, yaitu model referensi yang dibuat oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984. Model ini digunakan untuk menstandarkan cara perangkat komputer berkomunikasi dalam sebuah jaringan. Model OSI membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan atau layer, di mana setiap lapisan memiliki fungsi dan peran khusus dalam mengirim dan menerima data. Selanjutnya yaitu tujuan OSI layer. Di sini saya akan membacakan 4 tujuan OSI layer. Yang pertama, standarisasi komunikasi jaringan agar semua perangkat bisa saling berinteraksi. Yang kedua, memudahkan pemahaman proses pengiriman data. Yang ketiga, membantu troubleshooting atau pemecahan masalah jaringan dengan melihat lapisan mana yang bermasalah. Dan yang keempat, membagi fungsi komunikasi menjadi beberapa bagian agar lebih mudah dikembangkan dan dipelihara. Selanjutnya saya akan menyebutkan 7 lapisan link layer. Yang pertama, physical layer. Yang kedua, data link layer. Yang ketiga, network layer. Yang keempat, transport layer. Yang kelima, session layer. Yang keenam, presentation layer. Dan yang ketujuh yaitu application layer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 7 lapisan OSI layer. Yang pertama, physical layer. Mentransmisikan bit melalui media fisik seperti kabel dan sinyal menggunakan perangkat hub dan kabel UTP. Yang kedua, data link layer. Mengirim frame dan mengatur MAC address menggunakan perangkat switch dengan protokol Ethernet dan TCP. Yang ketiga, network layer. Routing dan alamat logis IP menggunakan perangkat router. Yang keempat, transport layer. Memastikan data sampai dengan benar seperti segmentasi dan kontrol error menggunakan protokol TCP dan UDP. Yang kelima, session layer. Membuat, mengelola dan menutup sesi komunikasi. Yang keenam, presentation layer. Mengubah format data, contoh SSL dan JPEG. Yang ketujuh, application layer. Menyediakan akses langsung ke layanan jaringan menggunakan protokol HTTP, FTP, dan SMTP. Selanjutnya yaitu manfaat OSI layer. Yang pertama, memudahkan troubleshooting jaringan. Yang kedua, menjadi standar bagi vendor perangkat. Yang ketiga, memisahkan fungsi agar desain modular. Dan yang keempat, menjelaskan proses komunikasi secara sistematis. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari OSI layer. Yang pertama, model OSI terdiri dari 7 lapis komunikasi jaringan. Yang kedua, setiap lapisan memiliki fungsi spesifik. Yang ketiga, membantu pemahaman dan pengelolaan jaringan. Dan yang keempat, menjadi dasar teori jaringan komputer. Materi selanjutnya yaitu TCP/IP. Apa sih TCP/IP itu? TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah sekumpulan protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan, termasuk internet, menjelaskan bagaimana data dikirim, diteruskan, dan diterima antar komputer. Model TCP/IP dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1970-an dan menjadi standar komunikasi internet hingga saat ini. Selanjutnya yaitu
dari TCP/IP. Yang pertama, menstandarkan komunikasi antar perangkat di jaringan. Yang kedua, memastikan pengiriman data berjalan handal dan efisien. Yang ketiga, memungkinkan perangkat dari berbagai jenis dan sistem operasi bisa saling berkomunikasi. Dan yang keempat, menjadi dasar utama bagi internet. Selanjutnya saya akan menyebutkan 4 lapisan TCP/IP. Yang pertama yaitu Network Interface Layer. Yang kedua yaitu Network Layer. Yang ketiga yaitu Transport Layer. Dan yang keempat yaitu Application Layer. Selanjutnya saya akan menjelaskan 4 lapisan TCP/IP. Yang pertama yaitu Network Access Layer, mengatur transmisi data melalui media fisik, kabel atau nirkabel. Berisi informasi MAC address dan frame, contoh Ethernet, Wi-Fi, dan ARP. Yang kedua, Internet Layer, bertanggung jawab untuk pengalamatan IP dan routing, memantulkan jalur terbaik agar data mencapai tujuan. Protokol utamanya yaitu IP, IMP, dan ARP. Yang ketiga yaitu Transport Layer, mengatur segmentasi data, kontrol aliran, dan keandalan. Protokol utamanya yaitu TCP/IP dan UDP. TCP/IP koneksi handal, ada pemeriksaan error. UDP tanpa koneksi, cepat tapi tidak handal. Yang keempat yaitu Application Layer, menyediakan layanan jaringan bagi aplikasi pengguna, contoh HTTP, web, SMTP, email, FTP file, dan DNS nama domain. Selanjutnya yaitu cara kerja TCP/IP. Yang pertama, data dibuat oleh aplikasi atau application layer. Yang kedua, dipecah oleh segmen transport layer seperti TCP atau UDP. Ketiga, diberi alamat IP oleh internet layer. Yang keempat, dikirim melalui media fisik oleh network access layer. Yang kelima, diterima oleh perangkat tujuan dan diproses balik naik ke layar atas. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari TCP/IP. Kesimpulan yang pertama adalah model TCP/IP adalah standar komunikasi jaringan internet yang terdiri dari 4 lapisan. Yang kedua, setiap lapisan memiliki tugas tertentu dalam mengirim dan menerima data. Yang ketiga, model ini lebih praktis dan digunakan langsung dalam jaringan nyata dibanding OSI. Dan yang keempat, protokol utamanya yaitu TCP, UDP, IP, HTTP, FTP,